Terima kasih untuk pemaparan materi dari Pak Yonatan Sumarko untuk penjelasan semuanya dari ketiga materi mengenai bagiannya masing-masing. Untuk waktu selanjutnya, teman-teman yang masih bisa bergabung dan ingin menanyakan sesuatu terkait kegelisahannya tentang KKNT, maka akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab atau Q&A yang nanti akan dijawab oleh pemateri. Peraturannya adalah jangan mute atau jangan berbicara dulu. Jadi semuanya harus tetap one voice rule. Silahkan bagi yang ingin bertanya, menyebutkan namanya di chat saja. Setelah itu nanti saya persilahkan baru boleh membuka mic-nya dan bertanya kepada ketiga pemateri atau salah satu pemateri. Gitu ya, silahkan gunakan fitur chat room untuk menyebutkan nama dan RIM. Setelah itu baru nanti bertanya kepada pemateri. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari saudara Yakobus Komura. Silahkan membuka mic-nya dan utarakan pertanyaannya. Halo Yakobus. Oke, atau saya tadi sudah ada. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah KKNT tahun ini angkatan 1 atau angkatan 4 menyambung dari tahun sebelumnya dengan melihat transformasi lembaga menjadi IAKN Toraja? Pertanyaan ditujukan kepada pimpinan. Mungkin Bapak Abraham bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang sudah ada di chat grup. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira Pak Rektor juga nanti bisa menjawab, dan kebetulan dalam grup kita ini dan dalam kepanitiaan, para pimpinan prodi adalah bagian yang terpanggil dan merasa bertanggung jawab untuk melihat anak-anaknya dan mendampingi anak-anaknya melakukan pembekalan pada saat ini. Bahwa entah kita jadi STAKN, entah kita jadi IAKN, atau kita di UKN Toraja nanti, Universitas Kristen Negeri Toraja. Amin, amin. Mudah-mudahan saudara sudah tidak, mudah-mudahan saudara sudah tidak di sana nanti itu. Saya berharap tidak ada lagi yang masih di kampus waktu kita jadi UKN nanti. Esensi KKL itu ada sama di berbagai tempat. Poinnya adalah bahwa kita hendak belajar sambil bekerja nyata dalam masyarakat. Dan KKNT itu bertolak dari disiplin atau kemampuan keilmuan yang bisa kita miliki. Dan karena itu kalau kita sekarang masih bernuansa keagamaan, ya mari melihat potensi hal-hal yang bisa dikembangkan dalam masyarakat, tapi dengan mengandalkan juga terutama basis keilmuan yang kita miliki. Pembeda dari pelaksanaan KKNT itu hanya terletak pada perspektif yang dikembangkan, yaitu berdasarkan basis keilmuan. Nah, karena itu nanti juga misalnya kalau Anda masuk dalam masyarakat, tidak perlu ikut-ikutan melakukan pemeriksaan swab test. Nah, itu bukan bidang Anda itu. Tidak usah jago-jago di sana. Tidak akan ada juga di kampung Anda itu. Di Toraja barangkali hanya satu. Pokoknya yang bisa kita kerja, yang bisa kita masuki, semua hal. Tapi jangan mengatakan, oh, terbatas. Dengar saudara, semua hal di dunia ini bersifat teologis. Tidak ada sesuatu pun yang tak dapat disorot dari aspek teologi atau pendidikan keagamaan. Itu. Jadi tinggal angle kita untuk melihat segala sesuatu itu. Nah, di sanalah ketajaman kemampuan analisis saudara sangat diandalkan. Di sana dilihat bahwa memang saudara-saudara sudah bisa mengkomunikasikan ilmu saudara dengan realitas konkret yang saudara-saudara hadapi. Sehingga memang betul-betul nampak nanti ketika kita sudah lepas dari kehidupan ber-KKN dan kita menjadi warga masyarakat, tadi disebut sebagai agen perubahan, sanggup menganalisis, sanggup melihat,
dan sanggup memikirkan solusi atau jalan keluar yang dapat menolong orang lain lepas dari persoalan-persoalan itu. Bertolak dari ilmu atau pengetahuan yang kita miliki. Jadi bahwa Staken menjadi AKN itu tidak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya. Spirit KKNT terus berjalan mengatasi status kelembagaan kita. Yang lebih penting ialah jaga nama baik sekolah kita dan mungkin yang penting, Anda adalah agen yang akan juga menyuarakan IAKN Toraja. Sehingga selain menjaga nama baik IAKN Toraja, sampaikan juga ke masyarakat. Ini lembaga kami, ini IAKN Toraja, ini lembaga kita bersama-sama telah hadir di kampus kita, di negeri kita di Toraja, sebuah institusi yang telah berubah bentuk dari sekolah tinggi agama Kristen negeri menjadi Institut Agama Kristen Negeri. Itu berarti ada penambahan prodi yang baru nanti akan dikembangkan dan berharap nanti menjadi universitas di suatu waktu di mana disiplin keilmuan yang dikembangkan di sana sudah bersifat univers, menyeluruh, universitas, banyak prodi, banyak fakultas. Itu mimpinya ke sana. Dan karena itu kita butuhkan dukungan masyarakat untuk melihat melihat IAKN Toraja sebagai berkat bagi mereka semua. Orang pertama yang bertanggung jawab menunjukkan bahwa kita adalah berkat saudara-saudara sekarang ini. Yang diutus bukan oleh diri Anda sendiri walaupun masuk kampung sendiri, tapi sekarang diutus oleh IAKN Toraja. Saya kira itu. Terima kasih jawabannya dari Pak Abraham. Ada tambahan feedback dari Yakobus? Ya, saya infokan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan taruh dulu nama dan NIM di chat grup, baru kemudian nanti akan saya persilahkan untuk mengutarakan pertanyaan. Kalau malu-malu untuk berbicara, silahkan pertanyaannya bisa diketik dalam chat grup, nanti akan saya sampaikan. Oke, saya rasa begitu ya jawabannya. Itu kemudian pertanyaan yang kedua dari Z dengan nama akun 74 Art. Silahkan bertanya. Sudah saya unmute, silahkan bertanya. Z. Selamat pagi Pak. Kedengaran Pak ya? Ya. Sebelum saya bertanya, mohon izin. Yang lain harap men-setting namanya dengan namanya sendiri, ya, sebaik-baiknya dengan nama sendiri. Jangan menggunakan nama alatnya, alat canggihnya atau apa, supaya jelas bahwa yang datang berpembekalan ini adalah bukan orang dari pinggir sana, tapi memang bagian dari kita. Yang lain silakan perbaiki, silakan. Oke, terima kasih. Silakan Seth. Siapa? Pertama-tama yang saya mau tanyakan Pak, ini kan peralihan dari Staken ke IAKN. Yang saya mau pertanyakan pertama, apakah masih mengikuti tahun lalu bahwa ini adalah angkatan 4 mengikuti Staken Toraja atau angkatan pertama? Itu yang pertama yang mau saya tanyakan Pak. Kemudian yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwa akan kembali ke Lembang sendiri, Umpemele Tondok. Dalam opsi yang disampaikan kemarin sama kami ada 2 tentang KKN individu dengan kelompok. Waktu pendaftaran ada disampaikan di bawah bahwa akan ada 3 sampai 5 orang. Dan itu menjadi acuan kami untuk mengikuti KKN. Itu yang pertama Pak. Karena yang kita pikir juga kalau umpama secara individu, kalau kita kembali ke Lembang, ya gimana kalau sendiri? Ya enggak masalah sih kalau sendiri, tetapi bagaimana kalau umpama dalam Lembang tersebut sudah disampaikan oleh panitia, seperti yang disampaikan di draft bahwa 3 sampai 5 orang. Nah, kalau umpama lebih daripada 5 orang, kira-kira akan seperti apa itu, Pak? Kemudian mungkin untuk sementara itu saja yang bisa saya tanyakan pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Setri lebih tepat menjawabnya, silakan. Atau Pak Frans.
soal angkatan ini barangkali sambil yang lain akan menjawab, teman-teman akan menjawab, nanti kami bicarakan supaya disampaikan kepada kita, kita mau menamai apakah KKN 1 ia akan Toraja angkatan pertama atau berlanjut. Saya kira itu kan teknis penamaan saja ya. Siapa tahu mau tulis di jidatnya nanti KKN T1 akan Toraja, ya jangan, mungkin itu nanti itu nanti kita beritahu, nanti dibicarakan, lebih dibicarakan bersama secara kelembagaan nanti itu supaya jelas ya. Nah, tentang pulang beberapa orang, memang kita harapkan jangan terlalu banyak. Harapannya dia pertama-tama adalah individu. Tapi kalau ada kemudian yang berkolaborasi sudah terlanjur macam begitu, nanti dijawab oleh teman-teman. Jangan berbanyak-banyak karena kita sendiri harus mengajar orang untuk tidak berkerumun-kerumun. Kita bisa menjadi carrier pembawa virus ini kalau kita banyak. Bagaimana kita mengatakan kepada orang jangan ngumpul sementara kita sendiri ngumpul-ngumpul. Nah, itu juga maksudnya ya, mengapa dilakukan semacam begitu. Ya, jadi itu barangkali mungkin Pak Setri bisa menjawab lebih lanjut itu. Silahkan. Mari Pak Setri, ada kesempatan untuk menjawab. Ya, jadi sambil Pak Setri akan masuk, mungkin ada gangguan sinyal di sana. Dan hilangkan dari pikiran sekarang tidak mau di kampung sendiri. Ya, itu tadi spiritnya telah kita sampaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, walaupun ada yang mengatakan nanti, nah Yesus sendiri mengatakan seorang nabi tidak pernah dihargai di negerinya sendiri. Bisa jadi, tapi Yesus ketika mengatakan tak dihargai di negeri sendiri, dia tak lalu meninggalkan kampungnya. Bahkan dia rela mati di kampung tersebut. Walau dia sadar bahwa anak tukang kayu teh, apa orang bisa nepegok. Tidak. Dia tahu bahwa mungkin hal-hal itu muncul. Akan ada penolakan mungkin macam begitu secara psikologis. Baik aku tahu lah kamu dako. Aku rimpaki anak ketinda tapi bisa menerampu anak abidan dan tidak situ bisa anak aku rimpaki anak kinau lah seto dah mulai nadaina. Ampo kutinde, anak kutinde, PPGT kutinde, warga jemaat kutinde. Tunjukkan tidak dengan maksud jumawa. Ya, inilah hasil dari Pak Pakenak itu pisan. Bisa toda mo. Apa bisa kupagawa lah koton dokter. Ini anak mi ya, itu anak kami malam miso sekolah so iya kan Toraja. Ini saya bisa berbuat sedikit, tak banyak lah, tapi apa yang saya punya, ini yang saya melakukan. Apa bang mo? Bisa dipogok. Jadi hilangkan pikiran sekarang kampungku tak menerimaku. Jangan ada pikiran macam begitu. Paling tidak jenazah kita diterima nanti di sana. Nah, daripada hanya jenazah yang diterima di kampung sana, kalau kita meninggal nanti, hidup kita sekarang harus bermakna, berbuat, dan bukan hanya tinggal ketika kita tak bisa berbuat apa-apa lagi nanti. Jadi itu maksudnya. Nantilah kita akan organisir atau melihat pendaftaran itu untuk melihat tentang jumlah-jumlah di beberapa lembang. Untuk kita organisir sebaik mungkin sehingga maksud pelaksanaan KKNT tercapai terutama bagi pribadi, tapi dengan tetap mengindahkan protokoler COVID yang berlaku sampai sekarang. Itu. Terima kasih. Ada tambahan? Terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih. Di panduan kita memang, tapi entah kenapa berubah, yang di-share ke mahasiswa itu, dan kepada kita itu memang tidak, ini adalah basis individu. Saya tidak tahu di mana saudara set melihatnya, tapi yang panduan resminya itu basisnya individu. Nah, tapi jika memungkinkan nanti, misalnya di setiap desa itu ada 1, 2, 3 orang, ya, 1, 2, 3 orang itu bukan bermaksud bahwa akan pergi kayak iti, pergi berjalan sama-sama. Nah, di dalam satu lingkungan kecil saja sebenarnya terdapat permasalahan yang begitu banyak, sehingga memungkinkan nanti walaupun satu tim itu ternyata ada 3 orang, kemungkinan akan melahirkan 3
output itu dengan hal yang esensi yang berbeda. Walaupun tema umum kita adalah kebudayaan, pariwisata, dan penanganan COVID-19, tetapi jangan mengatakan, oh ini satu poin laki si sholat nasang mau sholat talu. Tetapi itu memungkinkan kita satu wilayah kecil saja terdapat berbagai macam permasalahan di dalam yang bisa kita kaji dalam sudut pandang yang berbeda. Namun sang pulau Kilan, contoh misalnya, tetapi masing-masing dengan kajian yang berbeda pasti tidak akan menjadi persoalan. Yang kita hindari sekarang adalah khususnya di wilayah Mengkendek sekarang, sebagaimana edaran Bupati kemarin itu kelihatannya tidak diperkenankan untuk berkelompok. Itu kan terupdate baru. Jadi tidak mungkin kita melawannya. Ya, itu informasi terpenting bagi kita. Jadi sekali lagi, kalau memang ada yang sudah terlanjur misalnya 3 orang, 2 orang, nanti yang akan membedakan mereka dalam kegiatan adalah esensi kajian mereka dalam pengabdiannya. Sehingga seperti ini. Ada pertanyaan, misalnya kami dari RT 001 Lembang A, kami 10 orang. Ya, itu tidak bermaksud bahwa Anda akan berkerumun dalam satu payung, satu tenda. Itu tidak dimaksudkan seperti itu, tetapi Anda akan dari rumah masing-masing untuk menelaah, untuk melihat, untuk memberikan kontribusi dan memberikan solusi atau strategi apa terhadap esensi yang Anda fokuskan. Misalnya, contoh saja kemarin, ada yang bertanya ke saya. Ini langsung contoh saja. Misalnya di Lembang saya, di RT 002 ada 6 orang. Dia mengatakan, apakah kami tinggal satu rumah? Saya bilang tidak. Masing-masing dari rumahnya. Masing-masing menjalankan aktivitas. Untuk komunikasi, bangun komunikasi, bukan langsung dengan berkerumun. Tetapi bagaimana caranya? Sebagaimana protokol kesehatan kita. Itu yang perlu kita pahami. Sehingga KKN tahun ini, dalam situasi ini, tidak keluar dari esensi yang kita harapkan. Mungkin itu Pak Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin ada feedback dari Seth. Atau sudah cukup jelas? Masih ada, Pak? Ya, silahkan. Ya, ini ya terima kasih penyampaiannya, Pak. Ini saya tanyakan karena 2 kali pendaftaran kemarin lewat apalagi namanya lewat aplikasi itu memang dicantumkan bahwa 3 sampai 5 orang. Makanya saya pertanyakan ini, berarti kalau umpama 3 sampai 5 orang, ada kita berpikiran bahwa minimal 3, maksimal 5. Karena itu sudah ada dalam draft pendaftaran. Dan itu 2 kali dilakukan, karena sempat yang satu tidak terlalu terisi. Kemudian yang kedua, saya mau tanyakan bahwa kira-kira akan supervisornya nanti akan seperti apa kalau umpama memang sendiri-sendiri seperti itu. Apalagi yang jauh begitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari pemateri yang akan menjawab Pak Setri atau Pak Abraham. Kami persilahkan. Mungkin sekalian langsung Pak Setri saja. Baik. Sekali lagi, itu saya tekankan tadi bahwa itu tidak bermaksud berkerumun ya. Tetapi bagaimana mengikuti protokol kesehatan. Walaupun 10 orang pun sebenarnya. Tapi kan kita batasi sebenarnya seperti ini. 3-5 orang itu, kalau memang toh sudah terjadi 3-5 orang satu tema penting, maka bagaimana mengaturnya dalam protokol kesehatan. Itu penting ya. Ya, kalau sudah terlanjur. Kalau yang individu, tidak masalah, jauh lebih bagus. Kan 1-5 orang ya. Kalau 5 orang tapi tindakan himbauan pemerintah. Itu penting dan tidak diperkenankan untuk satu tenda. Upayakan itu. Kemudian yang kedua, soal supervisor. Itu nanti dosen pendamping lapangan itu akan berbasis, tidak akan tatap muka dengan mahasiswanya, tetapi akan ada model yang kami akan sepakati untuk didesain bagi dosen pendamping lapangan. Saya pikir itu
itu adalah ranahnya nanti DPL yang kami akan rapatkan setelah pembekalan ini. Begitu saja, karena itu semuanya akan sudah kita rancang bagaimana supervisannya nanti. Begitu. Terima kasih ya. Setri, Saya jadi tambahkan sedikit. ya silahkan Bapak Abraham. Ya, jadi pasti semua mahasiswa akan mendapatkan supervisor. Itu jelas, supaya dengan supervisornya atau dosen pendamping lapangannya terus melakukan pendampingan, interaksi untuk hal-hal yang akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Itu nanti dibaca selengkapnya dalam dokumen yang akan dibagikan supaya semakin jelas. Tidak mungkin memang juga dikunjungi ke kampungnya. Sebab kalau dikunjungi ke kampungnya, paling hanya 2 orang yang bisa dikunjungi karena setelah berkunjung ke satu kampung, kami pulang di karantina lagi. Berkunjung ke kampung lain, di karantina dulu sebelum melaksanakan tugas. Jadi itu tidak mungkin. Nah, karena itu akan ada seperti pembelajaran kita yang daring atau luring, itu akan kita lakukan. Pastikan bahwa saudara nanti selama ber-KKNT selalu punya kegiatan dalam satu hari. Buat diary, buat agenda, ini saya buat. Nah, supaya betul-betul intens. Misalnya hari ini saya menanam lombok, sebelum menanam lombok, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal itulah. Saya berdoa dulu, mendoakan lombok saya. Pokoknya agendanya harus jelas per hari melepas. Ya, saya bercanda tadi, tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau berdoa juga tidak apa-apa supaya orang lihat kemantanan lada kita mas sambayang dulu otongan. Ya, sekolah teologi tongan tuh menggiri pisan mas sambayang ngomi. Ya, oke lah, saya kira begitu ya. Akan ada nanti. Terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Terima kasih jawabannya. Jadi protokol kesehatan ini harus ditekankan ya buat teman-teman mahasiswa. Begitu, saya rasa cukup. Mungkin biar teman yang lain bertanya ya. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti dilanjutkan sama teman-teman mungkin. Oke, Ya. silakan untuk Joni pertanyaan. Membala mau bertanya tuh, angkat tangan. Untuk Jovier, silahkan Jovier bertanya. Silahkan unmute. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya yang bertanya saya Yakobus Pak, tapi Oh iya. kami sama Jovier di sini jadi. Ya, pertanyaan kami Pak, yang pertama, selain dari tema yang diberikan oleh panitia KKNT mengenai pariwisata dan penanganan atau penanggulangan COVID-19, apakah ada program spesifik yang mungkin bisa dilakukan atau diusulkan dari panitia supaya kami mudah untuk melakukan program tersebut? Dan tentunya untuk penanggulangan COVID kan sudah dilaksanakan juga masing-masing Lembang atau Lurah. Nah, selain dari kegiatan itu, apakah kami, maksudnya ada program khusus yang bisa diusulkan supaya bisa dilakukan di Lembang dan desa atau desa yang kami tempati nanti? Dan kemudian yang kedua, bagaimana dengan teman-teman kita yang contohnya di luar Toraja, di daerah Luwu atau di daerah Sulteng, pokoknya di luar Toraja, yang mereka hidup dalam daerah zona merah seperti itu, dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita selain penanggulangan COVID itu? Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga, apakah kami sudah pendaftaran kami sudah dikomunikasikan di Lembang, dan apakah kira-kira Lembang sudah siap untuk menerima kami karena kemungkinan ada yang keberatan begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Jovier. Ada 3 pertanyaannya yang diwakili oleh Yakobus. Mungkin Pak Setri akan menjawab pertanyaan dari Yakobus. Baik, terima kasih. Mesti kita memahami dengan baik esensi ini kan tema ini kebudayaan dan kepariwisataan dan penanganan COVID adalah itu adalah tema besar, ya, tema besar.
ada yang di chat tadi juga bagaimana dengan potensi misalnya pertanian peternakan. Sadar enggak? Itu bagian dari kebudayaan loh. Jadi, saudara yang mempetakan bagian kecil dari kebudayaan itu yang memungkinkan potensi desa Anda untuk dikembangkan. Ya. Misalnya, kalau Anda masuk ke desa saya, ke Lembang saya, sudah pasti itu beribu potensi yang ada. Salah satu di tempat saya yang memungkinkan Anda adalah wisata kebun Tamarillo. Contoh. Itu kan memungkinkan. Silakan Anda petakan, silakan Anda tata kalau memang itu kan cocok. Atau misalnya yang lain. Itu contoh saja. Kemudian terkait, jadi kalau Anda mau mengatakan kegiatan khusus, kan nanti Anda akan berkomunikasi kepala lembang Anda karena Anda akan membangun lembang Anda sendiri. Ya. Kira-kira selain tema ini adakah istilahnya kegiatan tambahan yang Anda bisa lakukan? Itu kan masing-masing desa, masing-masing lembang punya. Jika memungkinkan dalam masa pandemi ini. Itu kan komunikasi Anda nanti dengan ini. Yang jelasnya kita tidak keluar dari kebudayaan dan kepariwisataan serta penanganan COVID-19. Sekali lagi saudara harus pahami tentang esensi dari kebudayaan itu. Bukan hanya ada yang bertanya tadi, di luar Tanah Toraja kan tidak ada kebudayaan. Pertanyaan saya, kebudayaan itu apa? Itu. Potensi di desa Anda itu apa? Itu penting. Jangan hanya melihat kebudayaan itu sebagai sesuatu masa lampau saja. Jangan. Yang kedua, bagaimana dengan teman-teman yang ada di zona merah? Nanti ada di yang materinya Pak Pendeta Abraham tadi, kode etik itu yang berada di zona merah itu diperkenankan untuk melaksanakan aktivitas yang bisa menimbulkan penularan COVID-19. Itu kan ada rambu-rambunya. Jadi memang bagaimana Anda dari rumah Anda memikirkan strategi yang terkait dengan tema Anda sendiri. Banyak, misalnya kalau yang ada di zona merah ini, adakah yang dari Luwu Timur? Mungkin ada ya. Misalnya dari Luwu Timur yang berada di zona merah, itu kan ada hal yang bisa dibuat dari rumah, yang bisa kemungkinan di saat normal bisa bermanfaat bagi orang lain. Atau ada sesuatu yang dipikirkan dari rumah, yang saat normalnya nanti bisa bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan. Itu kan bisa. Silakan pikirkan. Yang kemudian, pendaftaran Anda sudahkah dikomunikasikan dengan lembang? Tentu ada lembang yang tidak menerima. Ini kasus yang perlu kita sendiri ketika Anda tidak berasal atau berdomisili di lembang itu. Tidak mungkin Anda ditolak di rumah Anda. Karena itu kan tadi saya bilang, ini komunikasi yang keliru. Misalnya di lembang kami kemarin itu sudah beberapa kepala lembang komunikasi dengan saya terkait dengan ini. Sudah belum turun, sudah ada kasus. Karena ada yang menelpon beberapa kepala lembang, dia mengatakan begini, kami diminta untuk KKN di lembang Pak. Komunikasi Anda kan keliru. Karena pemikiran kepala lembang itu seakan-akan kita modelnya tahun kemarin. Sehingga saya jelaskan seperti ini. Tidak seperti itu. KKN tahun ini adalah KKN dari rumah masing-masing, dari kampung masing-masing, dari lembang masing-masing. Jadi yang akan ber-KKN di lembang Bapak adalah warga Bapak yang secara kebetulan menjadi mahasiswa IAKN Toraja dan memang warga Bapak atau berdomisili lembang Bapak. Jadi bukan orang yang dari luar yang masuk ke lembang Bapak. Itu kan komunikasi seperti itu yang harus mesti dibangun. Jangan katakan, oh kami mahasiswa KKN mau ke situ. Ingat, tadi Pak Pendeta Abraham tadi menjelaskan bahwa Anda akan kembali membangun rumah Anda sendiri. Ya. Kecuali Anda menjadi orang asing di lembang itu, pasti kepala lembang mempertanyakan.
Tetapi ini tetap akan dikomunikasikan setelah fix nanti, karena setelah ini kami akan rapat memfikskan berapa orang ke Lembang mana, dan akan tetap kami komunikasikan, dan kami akan bagi zona untuk mengkomunikasikan kepada kepala Lembang. Mungkin Oke. Terima kasih Pak Setri untuk penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari pemateri pertama dan ketiga, Pak Yonatan ataupun Pak Pendeta Abraham. Tambahan jawaban. Ya, baik. Saya kira hanya penegasan saja. Itulah semua alasan kenapa kita pulang ke Lembang kita. Karena paling tidak dari aspek COVID, kita lebih terterima sebagai warga daripada kalau orang luar. Itu juga alasannya jangan berpikir untuk milih Lembang yang lain. Nanti Anda bermasalah terkatung-katung. Tapi kalaupun memilih Lembang lain dan misalnya sudah ada komunikasi yang terbangun secara positif dari awal, nanti kita lihat itu. Tapi sedapat-dapatnya berada di Lembang sendiri. Berada di Lembang sendiri juga itu membantu saudara untuk irit dalam banyak hal. Bapak Ibu tidak perlu, Bapak Ibu di rumah menjadi tidak khawatir dengan kamu. Tuh siapa kata anakku? Nah, malu ke benda kunjungi dako, nah digagai minta sama kampungnya tuh jadinya. Mereka tidak berlagi takut apa renakan di anakku. Apa di rumah itu yang dimakan. Mereka tidak perlu berpikir lagi pengeluaran khusus untuk yang ada itu yang dimakan bersama-sama. Yang dimalaku Lembang saya nggak kasih sekarang di masa ekonomi semacam begini. Orang tua kita semua cukup kesulitan. Tidak elok kalau kita karena KKN lalu pendapatan ayah kita, ibu kita yang sudah menurun itu dialokasikan hanya untuk kita saja, kasihan. Untuk membiayai kita ber-KKNT, padahal hidup sudah sulit macam begini. Hal-hal itu semua yang membuat kita berpikir sebaiknya pulanglah. Tapi itu alasan praktis ya toh. Alasan mendasar tadi itu pulang perbaiki kampung sendiri. Jadi itu. Nah, yang di zona merah pasti lumayan terlibat kalau kamu kampung di situ, orang dari kampung tersebut, ya. Dan pahamkan kepada mereka, jangan pikir KKNT-nya ini seperti KKNT yang lalu yang bergerombol dengan program-program yang sedemikian rupa. Lembang juga pasti kekurangan dana sekarang ini. Makanya karena itu sekarang lebih banyak inisiatif kita sendiri. Mungkin hasil akhir nanti yang diperoleh belumlah sampai pada sebuah bentuk konkret apa yang telah menjadi perubahan, tapi berupa rancangan-rancangan, pikiran-pikiran dan solusi-solusi perubahan yang bisa dimunculkan di dalam masyarakat tersebut. Apapun, silahkan. Saya kira itu. Lalu tentang Lembang nanti memang itu sebabnya kami dalam form pendaftaran tolong masukkan kontak person atau narah hubung di Lembang supaya ada anak kamu akademisa tapi kipa akadanan duka kami dari Lembang kemudian ti anak ta la male melada mati ya dapat-dapatnya kami paling tidak sedikit banyak bisa lebih berbicara jelas kepada mereka. Tapi saudara sendiri juga mesti belajar proaktif untuk menyampaikan kepada mereka. Jangan datang dengan penjelasan yang tak cukup jelas bagi mereka. Kumala, saya akan ber-KKNT. Simpel-simpel saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Saya kira itu. Ya,